Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya buatkan tutorial UKK paket 3 teknik komputer dan jaringan. Jadi seperti yang video sebelumnya, bahwa UKK itu menyangkut seluruh penilaian, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang akan diselesaikan dalam waktu 8 jam ya, waktu 8 jam. Nah, ini adalah soal keterampilannya dengan rubrik penilaian. Untuk keterampilan seperti ini, di rubrik penilaian ya, jangan lupa membuat laporan sesuai dengan yang ini, misalnya daftar kebutuhan, mungkin ada topologi yang sudah ada dibuat, digambar sebagai penilaian di keterampilan, di samping dalam hal penilaian praktik fisik langsung ya. Nah, kita lihat soalnya. Soal untuk paket 3 di teknik komputer dan jaringan, kita disuruh untuk membuat jaringan clean server dengan topologi seperti ini ya, dengan topologi seperti ini. Di sini ada web server, ada router mikrotik, ada internet, ada switch terhubung ke clean laptop atau komputer, kemudian ada access point terhubung ke handphone. Nah, kalau kita lihat topologi ini, ada satu jalur kabel dari router ke switch. Ada kemungkinan ini memakai VLAN ya, ada kemungkinan memakai VLAN keluar ke switch yang bisa VLAN ya, bisa switch yang bisa ke VLAN. Tetapi di soal tidak ada kata-kata VLAN ya, tidak ada kata-kata VLAN. Jadi saya sederhanakan topologinya seperti ini ya. Topologinya untuk server ya, di sini ada server, web address, internet, router cleannya, ada kabel menuju ke komputer, kemudian ada access point ya. Access point yang dipakai ya tergantung dari peralatan yang ada di sekolah, merek yang ada di sekolah. Kemudian langkah kerjanya, bahwa kita disuruh membuat web server dan database server, kemudian ada internet yang terhubung ke router, kemudian ada koneksi wireless tadi, koneksi wireless menggunakan fasilitas hotspot, kemudian ada web server, di wireless ada 100 clean, kemudian di LAN ada 50 clean, masing-masing clean ada kecepatan 256, ada kecepatan 128 kbps. Nah, konfigurasinya tantangannya sebenarnya ada di konfigurasi juga. Konfigurasi pertama untuk router ke internet, sesuaikan dengan IP yang ada di jaringannya. Biasanya di sini penguji memberikan IP gateway ya, berbentuk statik ya. Kemudian untuk IP lokalnya 10.10 nomor urut prefix 24, kemudian IP lokalnya menggunakan perhitungan PLSM ya, perhitungan PLSM. Nah, oke. Jadi konfigurasi IP-nya, misalnya kita buat memang konfigurasi IP internet ya, internet DHCP clean di port 1 ya, di port 1, IP server di port 2, IP LAN di port 3, IP WLAN di port 4 ya, IP LAN di port 4. Di sini IP-nya saya bedakan networknya ya. Kalau misalnya di IP servernya ini 10.10.15.1 prefix 29, berarti ada 7 IP dengan broadcast, berarti 6 yang digunakan dengan network 0 ya, 1 sampai 6 IP-nya, kemudian networknya 0. Kemudian di LAN-nya 10.10.15.129 prefix 26 dengan network berikutnya itu networknya 128 ya. Kalau ini prefix 26 berarti
ada sekitar 63, atau kita bisa melihat di sini ya. Kalau ini prefix 30 ya, do IP. Nah, perhitungan ini saya yakin sudah biasa ya dengan hitungan begini, prefix 25 sampai 32 ini. Jadi tadi di port internet servernya di sini ada prefix 30, berarti ada 3 IP dengan broadcast ya. Kemudian prefix 129 mana? Ya, 129 129 prefix 26 ada 63 IP. 63 itu dari sebelah kanan hitungannya, sebelah kiri untuk netmasknya. 25 ada 127, netmasknya 128. Oke, sekarang kita mengkonfigurasinya. Kita buka Mikrotik ya. Di komputernya sudah ada Winbox yang di download, mungkin sudah diberikan. Kita buka Winbox seperti ini. Tampilan pertama ya, kita lihat di sini ada MAC address, ada IP address, ada identitas, ada version, ada port. IP address, identitas, versi botnya, kemudian serinya. Yang harus di remote yang harus di remote di sini adalah MAC addressnya. Kenapa tidak di remote IP addressnya? Karena IP address sebentar akan diubah, diganti, disesuaikan dengan soal. Jadi kita remote MAC address. Pada saat kita remote MAC address, yang muncul seperti ini ya, tampilan seperti ini. Kita harus remove configuration karena kita akan mengkonfigurasi IP kembali. Jadi konfigurasi yang ada kita buang. Jadi kita remove. Setelah di remove, ini akan restart ya. Kalau terlalu lama menunggu, kita close saja, baru panggil ulang. Nah, kalau sudah dipanggil ulang, maka IP address-nya sudah hilang. Tetap kita remote pakai MAC address. Kita connect. Nah, di sini yang langkah berikutnya adalah memberikan identitas di router itu. Identitas router itu siapa yang punya. Kita pilih sistem, kemudian identity, kemudian kita kasih nama, misalnya peserta siapa. Oke, setelah kita kasih identitas untuk routernya, kita kasih identitas untuk interface-nya ya, sesuai yang kita buat tadi, bahwa interface port 1, port 2, port 3, port 4 ya. Port 1 adalah internet ya, kita kasih misalnya internet supaya tidak terbolak-balik ya. Yang kedua adalah port untuk server, dan yang ketiga adalah port untuk LAN kabel ya. Kemudian yang keempat adalah untuk access point. Oke, tutup. Nah, setelah kita kasih identitas untuk interface-nya masing-masing, kita berikan IP ya. Kita klik IP address. Nah, setelah klik IP address, kita klik tambah. Kita tentukan IP address interface berapa yang kita akan isi. Di interface 1 ya, interface 1 tadi IP internet untuk port 1 itu adalah DHCP clean. Tapi kalau misalnya pengujinya memberikan IP statik, cuma memberikan IP gateway, maka kita harus mengisi di sini IP yang sesuai dengan gateway-nya. Tetapi karena kita akan membuatkan dengan DHCP clean, berarti kita tutup, kita IP DHCP clean. Kemudian kita tambah, kemudian interface-nya menuju ke internet, kemudian apply, oke. Nah, di sini sudah dapatkan IP clean, DHCP clean, mendapatkan 253. Setelah itu kita tambah berikutnya, kita tambah interface kedua, yaitu server. Server IP-nya adalah 10.10.15.1.29. 10.10.15 nomor urut titik 1 prefix 29 menuju ke interface server. Play, oke. Berikutnya kita tambah 10.10.15. Kemudian kita bedakan networknya, jangan network 0 lagi. Ini network 0 kita bedakan
Untuk IP LAN-nya 10.10.15.129 prefix 26 menuju ke LAN. Play. Oke. Kemudian interface berikutnya adalah untuk WiFi atau access point 10.10.15.193 ya. 193 prefix 25 menuju ke access point. Play. Oke. 25 ya. 25. Nah, kayaknya terbalik ini ya. Ini 25. Nah, ini 25, ini 26. Ya. Terbalik kayak ini. 129 prefix 26, 129 prefix 26. 129 potnya 129 itu 192. 192. Oke, sudah. Sekarang setelah kita ngisi IP 25 ya, 25 sudah betul ya. 125 128 networknya 129. Oke, setelah sudah ya, ini kita sudah mengisi IP. Sekarang karena masing-masing sudah punya IP, ini sudah punya IP ya, ini sudah punya IP menuju ke sini, ini juga sudah menuju ke sini, ini sudah menuju ke sini, ini sudah menuju ke sini. Sekarang kita akan koneksikan router itu ya ke internet. Kita ngetes apakah router itu sudah connect internet atau tidak. Ini dia keluar karena belum ada IP-nya ya, belum ada IP-nya. Kita abaikan dulu supaya bisa paham. Kita cek dulu apakah router itu connect ke internet. Kita ping Google saja, google.com. Antara router dengan internet sudah connect ya, router dengan internet connect. Nah, kita juga akan mengkoneksikan clean-nya. Nah, di sini tadi saya mengambil port untuk ke sini yang di komputer ini yang mengkonfigurasi jadi port 3 ya. Di port 3 ini yang ini ya, yang ini ke komputer yang dipakai konfigurasi. Nah, kita juga mau mengkonfigurasi komputer ini karena belum ada DHCP dan di soal tidak ada kata-kata DHCP, maka kita akan mengkonfigurasi komputer yang connect, yang LAN-nya, yang kabelnya ke router, yang connect ke router. Kita mengkonfigurasi secara statik juga ya. Jadi komputer kita open network ya, open network, kemudian isi IP 10.10.15 selain 129. Jadi kita ambil 130 ke atas ya. Kemudian subnetnya ini, subnetnya prefix 26, subnetnya adalah mana? 25, subnetnya adalah 128 ya, 25128. Ini 255 128. Kemudian gateway-nya adalah IP router 10.15.129. Kemudian DNS-nya DNS Google. Dan oke, tutup. Nah, kita ngetes dari komputer LAN ini, kita ngetes ini masuk ke sini, connect ke internet. Jadi ini diuji untuk connect ke internet dengan cara CMD. Kita ping ya, ini belum keluar ya karena belum ada IP yang terpasang. Ping Google ya,
ping.google.com. Ini belum connect karena belum ada konfigurasi IP firewall NAT. Kita konfigurasi IP firewall NAT tambah general src NAT ya, action, langsung saja masquerade, play. Oke. Setelah itu di konfigurasi berikutnya IP DNS kita centang. Sebenarnya bisa juga kita ngisi di sini IP web server kita, tapi kita abaikan dulu, kita oke saja. IP DNS. Oke, kita coba di clean lagi. Ini sudah connect. Nah, konfigurasi untuk routernya ya, sudah semua, dan kita sudah menguji dari sini ke sini. Sekarang kita akan konfigurasi servernya dan konfigurasi untuk access point-nya untuk connect ke sini. Nah, sesuai yang di soal tadi bahwa konfigurasi ini sudah selesai, kita akan mengkonfigurasi 100 clean. Ini 100 clean tadi sudah dibatasi dengan prefix ya. Tapi kita tidak bisa mempoolkan 100 clean dan ini 50 clean, kecuali kalau di DHCP kan dengan IP pool ya, IP pool di DHCP. Oke. Nah, sekarang setelah selesai di sini, kita akan mengkonfigurasi web servernya ya. Jadi sambil mengkonfigurasi di router mikrotiknya, sambil menginstal di web servernya. Oke, kita lihat web servernya. Untuk web servernya saya sudah instalkan Debian 11. Kita sudah instalkan Debian 11. Saya tidak memvideokan penginstalannya karena saya yakin semua sudah pernah biasa menginstal Debian ya. Ini kebetulan saya pakai Debian, tapi kalau misalnya di tempatnya memakai Ubuntu atau CentOS atau apa dan lain-lain, saya rasa tinggal disesuaikan. Nah, ini saya menginstal Debian 11. Yang perlu diperhatikan adalah kita setting network, menuju ke bridge adapter, kemudian menuju ke interface LAN-nya ya, kemudian diokekan. Kemudian kita start. Nah, kita buka Linux-nya, Linux Debian 11 ya. Yang harus dikonfigurasi di sini adalah IP-nya, dan kita konfigurasi remote servernya yaitu SSH, supaya kita bisa bekerja satu tempat saja ya. Kita tidak usah bolak-balik ke servernya. Kita masuk. Nah, yang pertama dicek di sini adalah IP-nya ya. Mengecek IP itu dengan IP A ya, 10.10.2. Kita ini ada IP 10.10.2 ya. Kita ngubah nano etc interface nano etc network interface network interface. Nah, di sini kita ubah addressnya tadi yaitu 10.10.15.2 ya, prefix 29. Oke, kita Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita etc init D networking restart. Oke. Kemudian yang dikonfigurasi lagi adalah SSH-nya, nano etc sshd config. Kita buka permissionnya, ini di permission kita tambahkan yes, kemudian buat password, permit password, Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita restart etc init D networking init D SSH ya
SSH restart. Oke, setelah selesai di sini kita konfigurasi, berarti sudah bisa kita meremote, IP-nya sudah ada, disesuaikan dengan konfigurasi routernya tadi, SSH-nya sudah dikonfigurasi, berarti kita tinggal bekerja di clean-nya. Kita kerja dulu di LAN clean-nya untuk meremote server ini dan mengkonfigurasi untuk web database servernya. Oke, kita ke clean routernya ya, clean LAN-nya untuk mengkonfigurasi meremote web servernya. Oke, kita ke sana. Nah, tadi kita sudah konfigurasi web servernya, yang mana kita konfigurasi IP-nya disesuaikan dengan IP router tadi. Ya, kita masuk dulu di Mikrotik ya. Nah, ini tadi kita sudah konfigurasi di sini. Ya, kita konfigurasi IP-nya, kita konfigurasi SSH-nya supaya bisa di remote ke sini, supaya kita tidak bekerja lagi di sini, tapi kita bekerja di clean yang kabel ya, yang lina kabel. Kita coba tes di router apakah dia connect ke server sesuai dengan IP yang kita berikan tadi. Jadi IP di router itu adalah 15.1 prefiks 29, tadi di server 15.2 prefiks 29. Kita coba ngeping dari router, ping 10.10.15.2. Jadi dari router ke sini sudah connect. Sekarang kita coba dari sini melalui router ke server. Kita panggil CMD. Kita CMD, kita ping server 10.10.15.2. Sudah connect juga. Sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasi. Ini saya tutup semua karena sudah diuji. Jadi kita konfigurasi di sini, kita panggil putih untuk meremote 10.10.15.2. Yes ya. Kemudian kita panggil root, passwordnya. Nah, saya kasih besar sedikit ya, di change setting appearance change, kasih 18 supaya besar-besar ini. Nah, jadi konfigurasinya tadi di IP ya, ini nano etc network interface ya, ini ya, ini 10.10.15.2. Sekarang yang kita konfigurasi juga adalah nano etc ssh sshd config yang kita konfigurasi tadi. Ini permission login, kita keluar. Sekarang untuk mengkonfigurasi web server yang harus kita install itu adalah Apache ya, Apache. Sebelum kita install Apache, alangkah baiknya kita konekkan dulu internet server kita. Kita cek dulu internet di sini, di server ya, di server kita ping Google saja, google.com. Ini tidak connect. Untuk mengkoneksikannya kita pakai gateway di interface-nya, nano etc network interface. Kita tambahkan gateway di bawah, gateway 10.10.15.1 router ya, X yes, enter. Kita restart tc init d network restart, enter. Kita coba ping lagi. Nah, ini sudah connect. Setelah connect internet servernya, kita upgrade apt upgrade. Kita lakukan satu-satu saja ya. Update dulu, sebelum update kita masukkan repository terdekat ya. Kita cari repo Google, kita buka Google,
Kemudian kita cari repository Debian 11. Ini kita ambil data Surabaya, kita copy ini, Ctrl C, kemudian kita masuk ke nano etc apt source list. Oke, ini Debian satunya kita matikan saja, Debian 11 nya DVD 1 matikan, kemudian kita tambahkan di sini di bawah dengan klik kanan, kemudian Ctrl X, yes, enter. Sekarang kita update apt update ya. Setelah update, upgrade, yes. Tergantung internetnya ya. Kalau internetnya agak bagus, maka lebih cepat dia mengupgrade. Setelah kita upgrade, kita install Apache supaya bisa dipanggil di browser. apt install Apache 2, yes. Setelah install Apache, berarti sudah bisa kita panggil 10.10.15.2. Nah, ini sudah jalan Apache-nya, sudah jalan web servernya, tapi kita disuruh untuk menginstal web database server. Nah, setelah install Apache untuk jalan di browser, kita install PHP-nya, apt install PHP. Kalau Debian 11 itu PHP 7 ya, PHP 7.4. Yes. Setelah install PHP, kita install database-nya, kita install MySQL-nya ya, MySQL MariaDB, apt install MariaDB server, enter, yes. Setelah install MariaDB, kita beri secure dia, MySQL secure installation. Sini kita enter saja, kemudian yes, yes. Berikan password untuk database-nya 123, yes, 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 yes. Oke. Kalau ada yang bisa mengkonfigurasi database lewat teks ya, kita misalnya mengkonfigurasi nama database, bisa kita langsung konfigurasi. Tapi kalau misalnya pengkonfigurasinya itu terbiasa menggunakan PHP MyAdmin, maka kita menginstal PHP MyAdmin. PHP MyAdmin biasanya di Debian 10, Debian 11 itu tidak ada paketnya, tapi kita coba saja apt install PHP MyAdmin. Oh, ini berjalan, kita yes. Kita pilih Apache, enter. Kita pilih yes, password 123, password 123. Setelah install semua paketnya, berarti kita sudah bisa mengkonfigurasi membuat database lewat PHP MyAdmin. Kita panggil PHP MyAdmin dengan IP 10.10 PHP MyAdmin.
phpMyAdmin. Username-nya root, ya, passwordnya 123. Ini kalau username phpMyAdmin, ya misalnya phpMyAdmin, maka kita nggak bisa membuat database yang ini ya. Jadi kita masuk di rootnya, root 123. Setelah itu kita buat database di sini, kita klik database, buat database misalnya UKK create. Oke, sudah kita konfigurasi databasenya, paket-paketnya sudah. Sekarang kita menginstal WordPress, database WordPress. Sebelum menginstal, kita download dulu WordPress-nya. Kita tinggal klik Google, kemudian download WordPress. Setelah download WordPress, kita transfer file WordPress, folder WordPress ke server kita. Caranya kita memakai WinSCP. Kemudian panggil IP-nya 10.15.2, passwordnya root 123. Oke, sekarang di sebelah kiri saya sudah download ini WordPress, ya. Ini komputer kita, ini server kita. Kiri komputer kita di clean, ini adalah server kita. Kita WordPress ini, file WordPress ini kita tarik ke sini di var www. Ini kita klik, kemudian var www HTML kita tarik ke sini. Setelah kita tarik, kita impor ke server kita. Ini folder WordPress, kita ubah namanya supaya jangan terlalu panjang. Kita ubah saja foldernya menjadi UKK, ya, folder UKK. Setelah ubah folder UKK, kita masuk di Apache. Untuk web servernya kita masukkan folder ini supaya langsung terbaca, ya, supaya langsung terbaca folder itu, bukan lagi web server yang tampilan awal, tapi dia akan membaca UKK. Caranya kita masuk bisa lewat sini, ya, bisa di WinSCP, bisa kita masuk ke sini di etc Apache site available, kemudian 00. Ya, di sini di sini dokumen root kita tambahkan folder tadi yang kita buat UKK, disamakan UKK, Ctrl X, bukan Ctrl X, di save, ya, di save, tutup. Bisa juga sebenarnya dibuat di sini, itu nano etc Apache site available, ya, ketik 0, tab enter, ya, ini yang kita buat tadi. Kalau sudah kita panggil IP-nya, kita panggil IP-nya 10.10.15.2. Oh, belum. Kita restart dulu Apache-nya. Yaitu etc init-d Apache restart. Apache 2 restart. Oke, kalau kita panggil lagi di sini. Nah, di sini penginstalan WordPress. Di sini kita langsung ayo, nama basis datanya, yang nama database tadi yang kita buat di phpMyAdmin adalah UKK. Samakan. Untuk mengakses database-nya yang phpMyAdmin ini kita memakai user root, kemudian sandinya sesuai 123, baru kirim. Setelah sampai di sini, ini yang di blok ini, artinya ini ada konfigurasi di wp config php. Jadi file ini paling gampangnya, ya,
paling gampangnya ini kita copy, jadi ini memblok ini. Kalau kita mau blok lagi Ctrl A ya, ini Ctrl A, ini kita copy, Ctrl C, kita bawa ke wp config php. Ini file ini kita masuk lagi tadi di var www html ukk. Kita masuk di config php. Di sini ada config sampel php. Ini kita buka. Kemudian isinya ini kita buang, Ctrl A saja. Kemudian del. Baru tadi yang kita copy Ctrl V. Setelah itu kita simpan. Tutup. Di sini karena tadi dia bilang bahwa config php, maka sampelnya ini kita buang. Rename, sampelnya ini kita buang. Hati-hati membuang ya. Ini sampel config php, hati-hati titik config ya, config php. Udah, baru kita masuk ke penginstalan lanjut. Nah, di sini nama situsnya, misalnya nama sekolahnya, nama sekolah teknik komputer dan jaringan. Oke, nama penggunanya misalnya admin ya. Untuk nama pengguna admin untuk masuk ke konfigurasi webnya ya, atau dashboard untuk webnya. Sandi admin, kemudian kita setuju, kemudian emailnya misalnya ya, kemudian mau install. Nah, ini sudah selesai. Ini tadi yang password yang kita buat ini, nama pengguna admin, sandi admin ya, kita masuk ya, admin log masuk. Nah, ini adalah dashboard untuk mengkonfigurasi web server kita. Misalnya kita mengupload berita apa dan lain-lain, maka kita masuk ke sini. Untuk keluar dari sini kita keluar, log keluar ya, seperti ini. Kalau misalnya kita mau memanggil web servernya kita panggil, maka ini ya. Nah, ini sederhananya. Kalau misalnya mau mengubah tampilan, admin masuk ke dashboard, admin di tampilan ya, tampilan theme-nya kita bisa memilih theme, atau misalnya kita mau mengubah theme-nya, kita download theme dulu di luar. Kita download theme di WordPress. Masuk saja di WordPress, masuk di WordPress. Sorry, bukan WordPress itu. WordPress ini. Kemudian masuk di theme, wordpress.com. Mana theme ya, which product, jangan masuk ke sini ya, WordPress.org ya, WordPress.com. Ini saja, kita masuk ke WordPress.org. Untuk Indonesia kita masuk tema, kita download tema yang kita inginkan. Misalnya tema apa ya, terserah ya, mau tema apa. Misalnya tema ini, misalnya kita tema ini, folder ini kita ekstrak ada di file kompres, kemudian masuk ke sini, masuk di download. Ini komputer kita, download kompres ini ya, kita masukkan di konten theme, masukkan ini ya, masukkan ini ke sana. Setelah masuk, kita konfigurasi di dashboardnya, theme yang kita download tadi, yang mana ini ya, color make ya, color make ini kita aktifkan. Maka kalau kita buka di sini seperti ini. Oke,
login itu untuk web servernya. Jadi di sini tadi ini sudah connect ya. Tinggal yang ke access point. Kita konfigurasi access point untuk realnya ya. Sebenarnya kita bisa konfigurasi untuk wifi-nya di router, tapi kita pakai sesuai dengan topologinya. Kita akan konfigurasi dulu access point-nya disesuaikan dengan access point yang ada. Oke, kita konfigurasi. Baik, sekarang saya konfigurasi access point-nya. Masing-masing access point itu berbeda-beda ya. Jadi access point ini menggunakan TP-Link ya. Kita panggil IP-nya karena di masing-masing perangkat untuk access point itu ini menggunakan access point router ya. Ada access point router, tapi intinya ada access point-nya ya. Ada access point-nya. Nah, ini saya sudah masuk ya. Saya sudah masuk ke akses ke perangkatnya itu masing-masing punya user dan password, dan ini user passwordnya yang digunakan adalah admin ya untuk pertama masuk. Jadi yang pertama dilihat adalah wireless. Di menu kiri wireless ya, wireless setting. Kita misalnya pakai UKK ya. Settingannya standarnya seperti ini. Kalau mau diubah-ubah, karena yang dicari sebenarnya adalah apakah bisa digunakan clean itu bisa menggunakan lewat access point ya, access point. Kemudian setelah setting wirelessnya misalnya UKK 2023, kemudian security-nya ya, security-nya saya pakai security misalnya ya. Kemudian saya tidak usah jelaskan versi WPA kemudian WPA 2 tidak usah ya, saya rasa ada materinya yang sudah diberikan. Kemudian networknya ini yang saya bilang, kalau misalnya di servernya menggunakan, di routernya menggunakan IP DHCP, maka dia akan mendapatkan DHCP di sini ya, akan menggunakan DHCP. Kalau misalnya menggunakan statik, maka kita harus statikan disesuaikan dengan di router IP yang di router tadi, IP address-nya berapa, subnetnya berapa, default gateway-nya berapa, DNS-nya berapa. Jadi kita harus setting secara statis di sini. Kita pakai saja dinamik ya, kita dinamik. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi access point, baik berupa access point router itu sebenarnya sama saja ya. Sama saja. Paling gampangnya kalau memang dia DHCP ya langsung saja connect ya. Kemudian yang harus dilihat di sini adalah di LAN-nya, di DHCP-nya. Matikan DHCP di access point supaya IP yang diberikan itu langsung ke router. Ya, misalnya kita matikan DHCP di sini ya, maka IP yang berjalan sebentar bukan 0.100 atau 0.19 sampai 0.199, tapi IP yang ada di router ya, IP yang ada di router. Misalnya anggaplah kita membuat IP DHCP di router dan kita matikan IP-nya di sini supaya dia cuma berfungsi sebagai access point. IP-nya diambil dari router yang kita setting tadi secara DHCP. Jadi cuma dua saja yang perlu dilihat di settingan di sini, karena masing-masing access point itu berbeda-beda settingannya. Jadi yang perlu dilihat itu wirelessnya, nama wirelessnya, kemudian networknya, kemudian untuk DHCP-nya apakah ini yang memberikan DHCP atau router yang memberikan DHCP ya. Mungkin itu yang saya perlihatkan sedikit untuk access point-nya yang jalur wifi-nya, karena masing-masing tempat berbeda-beda access point yang dipakai. Oke, kita kembali ke router MikroTik. Oke, kita kembali lagi ke MikroTik-nya. MikroTik-nya tadi sudah kita konfigurasi access point-nya sesuai dengan merek dan tipe access point-nya. Jadi semua sudah terpasang. Sekarang kita akan melihat lagi soal tugasnya. Ini sudah web server sudah, router gateway sudah, internet sudah, wireless sudah, web yang berbasis WordPress sudah, 100 klien sudah, 50 klien sudah, tinggal kecepatan akses.
kecepatan akses bisa kita setting seperti ini ya. Jadi di QUI ya, kemudian tambah, kemudian targetnya ke LAN ya, ke LAN berapa, ke LAN kabel itu 256 maksimal 256 ya, 256 apply, oke. Kemudian ke wireless access point, play, oke. Tetapi kalau misalnya kita membuat yang limited ya, ini 128 ya, 128 apply, oke. Tetapi kalau misalnya kita mau membuat limit simple QUI dengan cara yang lain bisa juga, tapi kita harus DHCP kan filenya Ethernetnya. Misalnya tadi di access point ya, misalnya di access point ini kita DHCP kan yaitu DHCP server, kemudian DHC setup, DHCP kan access pointnya, next, IP poolnya kalau 194 ya, mulai dari berapa ini WiFi 193 berarti mulai dari 194 sampai 242 supaya dapat pool 50 IP ya. Next. Kemudian di simple QUI-nya untuk pembagian bandwidth-nya di sini untuk access point ini kita tutup, kita matikan. Kita cari cara yang lain dengan cari script simple QUI. Ini kita bisa dengan pakai script sample QUI ini ya, ada filenya yang ini kita tinggal copy, ke sistem, kemudian ada script ya, kita tambah, kita kasih misalnya di sini access point ya, kemudian kita pasang scriptnya di sini ini. Nah, untuk access point itu mulai dari IP berapa, from 194 ini 194 sampai 242 targetnya 10.10.15 ya, kita play, kemudian kita jalankan ya, oke. Tutup, maka berjalan seperti ini ya. Oh, masih salah tadi 2 mega ya, salah ya di script sistem ini kita kasih ini 2 mega ya, jadi tadi 256 ya, 256 KB ini KB run, oke. Ini kita restart dulu baru bisa masuk 256, bukan 256 tapi 128 ya. Jadi intinya berada di sini di sistem, kemudian di script, kemudian cari kalau mau pakai berbagi bandwidth, jadi tidak semua saling berebut untuk bandwidthnya 1256 atau 128. Oke, untuk itu
saya rasa sudah selesai ya, selesai konfigurasinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, berikan tutorialnya. Adapun kekurangannya mohon di maafkan. Terima kasih.